Shalom. Halo adik-adik. Hai. Selamat pagi. Pagi. Apakah masih sehat? Sehat dong. Apakah masih semangat? Semangat. Apakah sudah mandi? Udah, Ci. Sudah sikat gigi? Udah dong. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Mari kalau sudah siap, tutup matanya, lipat tangannya, berikan sikap yang baik. Kita mau berdoa, ikuti Cici Pina berdoa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Semuanya Yesus. katakan Amin. amin. Hari ini kita mau firman Tuhan tentang itu raja. Wah, Raja. Kalau raja itu adanya di mana, Ci? adanya di istana. Istana yang bagus. Raja orang Israel yang pertama, yaitu namanya siapa, Ci? Saul. Namanya Saul. Tetapi kita mau firman Tuhan hari ini tentang Raja Saul dan dua raja. Satu lagi yang nanti akan jadi raja, namanya siapa? Raja Israel. Yang kedua, Ci? Daud. Daud. Mari katakan Daud yang kencang semuanya. Daud. Daud. Semuanya hari ini sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis, sikapnya yang baik. Dengerin Cici Pina mau firman Tuhan tentang Raja Saul dan Raja Daud. Gimana, Ci? Oke, semuanya Cici mau kupingnya coba dipasang Dipasang lebar-lebar, lebar-lebar. dibuka. Nah, sekarang Cici mau cerita dulu tentang si orang raja. Rajanya tadi apa kata Cimel? Raja Raja Saul. Saul. Nah, Raja Saul ini punya anak. Anaknya laki-laki yang bernama Yonatan. Siapa? Yonatan. Yonatan ini temannya si Daud. Sahabatan. Iya, sahabatan. Siapa sih punya sahabat? Aku punya sahabat. Nah, kayak Yonatan dan Daud itu adalah sahabat. Nah, terus papanya Yonatan tadi siapa namanya? Saul. Saul itu adalah seorang raja pertama di Israel. Nah, terus singkat cerita, Raja Saul semakin lama semakin gak bener nih, Ci. Hah, dia jahat, Ci. Iya, dia ngelakuin jahat yang jahat-jahat. Dia jahat. Dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya, nah makanya Tuhan gak suka sama si Raja Saul. Nah, sebenarnya awal mulanya Raja Saul gak suka sama Daud karena si Daud telah melawan si Goliat. Ya, dia melawan Goliat yang besar. Dia melawan musuh-musuhnya berlaksa-laksa paling banyak dari si Saul. Makanya si Saul itu iri hati. Nah, terus si Saul gak suka nih sama Daud kan, karena si Daud ini disukain sama bangsa Israel. Akhirnya si Saul mencari si Daud. Di mana si Daud ya? Karena si Saul mau membunuh si Daud. Dikejar kemana-mana. Nah, untuk dibunuh si Daudnya. Nah, terus tiba-tiba dia mencari Daud, mengejar si Daud untuk membunuh sampai di sebuah bukit. Nah, di sebuah bukit itu si Saul mencari untuk membunuh si Daud. Nah, tapi sebenarnya di bukit itu Daud diberi kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Iya. Tapi Cini, Kenapa? yang lebih hebatnya Daud tidak mau membunuh Saul walaupun diberi kesempatan untuk membunuh. Hebat. Karena si Daud tahu kalau Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Dan membunuh itu tidak baik ya, Ci? Iya, membunuh tidak baik. Nah, makanya si Daud tidak melakukannya hal itu. Nah, tapi si Saul tetap marah kan sama Daud. Tetap kan? jahat, Ci? Masih jahat. Tapi si Daud yang paling baik yang dilakukan Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau jahatin kita nggak boleh balas dengan Nggak jahat, Ci? boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Baik banget, Daud. Iya. Jadi yang kita mau contoh itu Raja Saul apa Daud sih, Ci? Harusnya raja Daud. Nah, di sini Cici Pinel mau ngasih 3 poin. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3 poin yang harus kita pelajari dari cerita si Daud dan si Saul. Coba bilang yang pertama. Satu.
mengasihi. Kita harus mengasihi semua orang. Coba tanda lopek tangannya mana? Iya, kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan suka balas hal sesuatu yang jahat sama jahat lagi, nggak boleh. Iya, nggak boleh, karena itu tidak baik. Nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketiga, poinnya itu bahwa pembalasan hanya boleh dilakukan sama Tuhan. Kita nggak boleh membalas sesuatu yang jahat, nggak boleh dibahas ya, Ci. Iya, nggak boleh. Biar Tuhan nanti yang hukum. Iya. Biar Tuhan yang kasih pelajaran. Biar Tuhan nanti yang akan menyadarkan orang-orang itu. Iya, benar. Makanya di sini kita tidak boleh melakukan yang jahat, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Ci, contohnya jahat-jahat itu apa sih, Ci? Aku kan masih kecil, aku kan nggak mungkin ngebunuh, Ci. Jahatnya misalnya kalau ada temen mukul, lagi jahil dia mukul, terus kitanya nggak senang, kita balas lagi cetok. Itu nggak boleh. Apalagi sih sesuatu yang jahat, Ci. Mencuri ya, iya, Ci. mencuri nggak boleh. Terus apalagi, Ci, kalau kita suka dikata-katainnya, Ci, nggak boleh balas ya, Ci. Nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya sesuatu yang jahat itu yang kita terima, kita rasakan, nggak boleh lagi dibalas sama kejahatan. Tetapi kata Cici Pinal tadi harus apa? Dengan mengasihi. Cici Melisa sama Cici Pinal yakin adik-adik adalah adik-adik yang baik seperti Raja Daud. Cici Mel sama Cici Pinal ada tantangan buat adik-adik. Nanti minta rekamin ya sama mama, sama papa, sama Cici atau Koko. Nanti videonya dikirimin ya, Ci ya? Oke, dikirimin. Itu di mana, Ci? Apa tantangannya, Ci? Tantangannya nih, adik-adik baca dulu di 1 Petrus 3 ayat 9. Ikutin ya, nanti kayak gini nih, harusnya bilang gini, jahat, no, aku harus baik. Sekali lagi, Ci. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayat 9. Katakan, jahat, no, aku harus baik. Yeay. Nah, sekarang sudah selesai firman, kita mau berdoa dulu ya. Mari tutup matanya, lipat tangannya, berikan sikap yang baik buat Tuhan. Ikuti Cici Pinal berdoa, suaranya harus keluar semuanya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus saling mengasihi. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetap harus di rumah aja, harus sehat, nurut sama mama papa, dan gak boleh main-main keluar dulu. Ya, benar. Dadah.